Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan salah satu fitur kita, yaitu aset tetap. Fitur ini membantu kita untuk mencatat, memantau, dan mengolah aset bisnis, sekaligus otomatis menyesuaikan laporan keuangan kita. Kita bisa langsung masuk ke menu aset tetap. Kita bisa pilih daftar aset tetap. Di sini kita bisa melihat list-list aset tetap yang ada di bisnis kita. Kita juga bisa menambahkan aset tetap kita dengan import massal, atau kita juga bisa menambahkan secara manual. Kita coba tambahkan manual. Yang pertama kita bisa menambahkan nama asetnya. Setelah itu kode asetnya. Setelah itu kategori asetnya. Kita bisa pilih mesin dan peralatan, karena mesin jahit sepatu. Kita juga bisa menambahkan catatannya jika ada. Selanjutnya, untuk termasuk aset awal ini sudah terkunci karena kita sudah mengunci saldo awal kita. Maksud dari aset awal adalah aset yang kita miliki sebelum mulai pencatatan transaksi di 3 digit. Misalnya, kita menentukan tanggal mulai pencatatan transaksi 1 Januari 2025 yang diatur sebagai tanggal konversi, maka aset awal adalah aset yang kita miliki sebelum tanggal transaksi. Kita akan simulasikan juga ketika saldo awal kita belum terkunci ya. Di sini kita sudah dalam kondisi di mana saldo awal kita itu belum terkunci dan tanggal konversi kita yaitu tanggal 1 Januari 2025. Dan kita ingin menambahkan aset ini yaitu termasuk aset awal. Kita aktifkan dan pastikan tanggal pembelian ini itu sebelum tanggal konversi kita atau tanggal 1 Januari 2025. Dan jika kita menginput tanggal pembelian ini setelah tanggal konversi atau tanggal 1 September 2025, nantinya 3 digit tidak dapat menyimpan aset kita. Coba kita simpan. Ya, error tidak bisa menambahkan aset tetap tanggal pembelian melebihi tanggal konversi. Bisa kita tambahkan yaitu 1 September 2024. Setelah itu kita simpan. Dan ya, kita sudah menyimpan aset awal kita. Sekarang kita kembali ke input aset yang bukan aset awal, yaitu aset-aset yang diperoleh setelah melalui pencatatan transaksi di 3 digit. Jika tanggal mulai atau tanggal konversi 1 Januari 2025, maka sekarang adalah waktunya kita mencatat aset yang kita peroleh setelah tanggal tersebut. Pencatatan aset ini hanya bisa dilakukan setelah kita melakukan pencatatan aset awal dan kunci saldo awal yang tutorialnya ada di dalam tutorial migrasi ke 3 digit. Oke, kita lanjut. Untuk tanggal pembelian dan harga pembelian, ini akan otomatis terisi ketika kita sudah mencatat pembukuan beli aset tetapnya. Selanjutnya, kita bisa aktifkan disusutan ini jika aset tetap kita termasuk aset yang dihitung penyusutannya. Kita bisa aktifkan. Selanjutnya, kita bisa input usia ekonomisnya dalam tahun. Kita masukkan 6 tahun. Setelah itu, kita input harga limbahnya ketika usia ekonomisnya telah habis. Kita input 0. Dan metode depresiasinya kita pilih garis lurus. Selanjutnya, depresiasi per bulan dan akumulasi depresiasi ini akan otomatis terisi ketika kita sudah mencatat pembukuan beli aset tetapnya. Selanjutnya, kita bisa juga depresiasikan aset ini secara otomatis. Nantinya, sistem akan mencatat depresiasinya itu di setiap tanggal pembelian di bulan-bulan berikutnya. Oke, kita aktifkan. Dan jika kita nonaktifkan, kita perlu mencatat depresiasinya secara manual. Oke, kita simpan. Selamat, aset tetap kita sudah ditambahkan. Di sini, kita bisa melihat mesin jahit sepatu sudah masuk ke daftar aset tetap. Selanjutnya, kita ingin mencatat pembelian mesin jahit sepatu. Kita bisa masuk ke beli aset tetap. Selanjutnya kita bisa tambah pembukuan. Kita bisa pilih beli aset tetap. Pertama, kita bisa pilih statusnya. Bisa lunas atau belum lunas. Kita pilih belum lunas. Dan kita bisa masukkan juga form-form lainnya. Dan tanggal transaksinya kita pilih 1 Juli 2025. Dan kita pilih juga aset tetapnya. Kenapa yang muncul list asetnya hanya 1? Jadi sistem 3 digit akan otomatis menampilkan aset yang belum pernah dibeli saja. Jadi, kalau kamu bingung kenapa aset tetapmu tidak ada di list beli ini, maka kamu bisa periksa, mungkin kamu sudah membeli aset tersebut sebelumnya. Kita bisa pilih mesin jahit sepatu dengan harga 6 juta. Dan kita bisa simpan. Ya, kita berhasil menyimpan pembukuan beli aset tetapnya. Karena belum lunas, kita ingin mencatat pembayaran hutang aset tetap di keesokan harinya. Kita bisa masuk ke bayar hutang aset tetap. Setelah itu kita tambah pembukuan. Pilih bayar hutang aset tetap. Jadi bisa masukkan dana keluar darinya, kita pilih BSI, dicatat oleh siapanya, dan dibayarkan kepada PT Agung Jaya pada tanggal 2 Juli. Pilih nomor referensinya, dan kita bayarkan secara penuh. Dan sisanya jadi 0, kita simpan. Ya, kita berhasil menyimpan pembayaran hutang aset tetap. Kita bisa balik lagi ke daftar aset tetap. Di sini kita bisa melihat mesin jahit sepatu sudah ada harga pembeliannya, yaitu 6 juta. Setelah kita membeli asetnya, kita perlu untuk mencatat penyusutan aset tersebut.
Tadi kita sudah mengaktifkan depresiasi otomatis dari mesin jahit sepatu. Selanjutnya, kita perlu klik button susutkan untuk menyusutkan aset tersebut pada bulan sebelumnya dan menjalankan penyusutan otomatis di bulan-bulan berikutnya. Kita klik. Ya, kita berhasil menyusutkan pada bulan-bulan sebelumnya dan menjalankan penyusutan otomatis di bulan-bulan berikutnya. Di sini kita bisa melihat akumulasi depresiasi pada bulan Agustus dan September untuk mesin jahit sepatu. Dan juga nilai pembukuannya akan otomatis berkurang setiap kali depresiasi. Selanjutnya, kita juga ingin mencatat penyusutan aset tetap secara manual. Kita bisa masuk ke penyusutan aset tetap, setelah itu tambah pembukuan, pilih penyusutan aset tetap, kita bisa input dicatat oleh siapanya, setelah itu tanggal transaksinya, tanggal 2 Juni, setelah itu aset tetapnya, kita bisa pilih meja kantor 2, dan penyusutannya per bulannya itu 5.000. Dan kita bisa simpan, kita berhasil menyimpan. Setelah itu, kita bisa balik lagi ke daftar aset tetapnya. Di sini kita bisa melihat akumulasi depresiasi dari meja kantor 2 ini sudah terinput, yaitu sebanyak 5.000. Kita juga bisa menyusutkan secara semi manual dengan klik button susutkan yang ada di sini, atau kita juga bisa menyusutkan secara massal dengan pilih semua asetnya, dan kita klik button susutkan yang ada di sini. Setelah itu kita ketik yakin, dan kita susutkan sekarang. Ya, kita berhasil menyusutkan seluruh aset kita. Nantinya, sistem akan mencatat penyusutan aset tetapnya sampai bulan saat ini. Selanjutnya, kita juga bisa melihat detail aset tetapnya, atau kita bisa mengedit aset tetapnya, dan juga kita bisa melepas atau membuang aset tetapnya jika aset tersebut sudah tidak digunakan oleh kita, mungkin karena rusak atau kita kasih kepada orang lain. Di sini juga kita bisa menghapus aset tetapnya, dan pastikan ketika kita ingin menghapus, tidak ada catatan pembukuan yang berkaitan dengan aset tersebut. Di sini kita juga sudah ada validasinya. Dan ya, aset ini sudah ada berkaitan dengan pembukuan yang lain, sehingga aset ini tidak bisa dihapus ya. Selanjutnya, kita ingin mencatat penjualan dari aset ini. Kita bisa masuk ke jual aset tetap, bisa kita tambahkan pembukuan, jual aset tetap, statusnya bisa kita pilih lunas atau belum lunas. Saya pilih belum lunas. Pilih juga pencatatnya siapa. Kita pilih juga dijual kepada siapanya. Dan kita input tanggal jualnya yaitu awal bulan, itu tanggal 1 September. Dan kita pilih aset tetapnya yaitu mesin jahit sepatu. Dan kita input juga harga jualnya, 5 juta. Setelah itu kita bisa simpan. Kita bisa lihat detail jurnal umumnya. Di sini kita bisa melihat terdapat kerugian penjualan aset sebesar 1 juta. Karena kita membeli aset ini sebesar 6 juta dan menjualnya sebesar 5 juta. Jadi terdapat selisih 1 juta, yang mana 1 juta ini masuk ke akun kerugian penjualan aset. Kita bisa kembali lagi. Karena status transaksi ini belum lunas, jadi kita perlu mencatat terima piutang aset tetapnya. Kita bisa tambah pembukuan. Pilih terima piutang aset tetap. Kita pilih dana masuk ke-nya. Pilih BSI. Dicatat oleh siapa. Pilih darinya. Dan pilih tanggal transaksinya, di tanggal 23 September. Pilih juga nomor referensinya. Setelah itu kita input dibayar berapanya, bisa sebagian ataupun penuh. Kita input penuh, 5 juta, dan sisanya 0. Setelah itu kita bisa simpan pembukuannya. Kita berhasil simpan. Jika sudah terjual, kita bisa balik lagi ke aset tetap di sini. Dan di sini kita bisa melihat mesin jahit sepatu ini nantinya tidak akan tersusutkan lagi karena sudah dijual. Dan juga untuk jual atau lepasnya di sini sudah tidak ada karena sudah dijual. Begitu teman-teman untuk video tutorial aset tetap. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Selamat mencoba.